Selamat sore pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Kejaksaan Agung membeberkan alasan kembali memeriksa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini. Hal ini dikarenakan ada sejumlah temuan baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem didampingi oleh tim kuasa hukum, salah satunya Hotman Paris. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar enggan memerinci informasi yang mau didalami penyidik kepada Nadiem. Sebagian data didapatkan Kejagung setelah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. Selain itu, Kejagung mendalami cara Nadiem mengawasi proyek Chromebook di Kemendikbudristek, di mana Menteri memiliki kewajiban memantau semua hasil kerja anak buahnya saat menjabat. Diketahui kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas. Kemendikbudristek menganggarkan 3,58 triliun rupiah untuk proyek ini. Juga pengadaan dana alokasi khusus 6,3 triliun rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Devi Syafira langsung dari lokasi. Devi, apakah hingga saat ini pemeriksaan terhadap Nadiem masih berlangsung dan apa fokus pemeriksaan kedua Nadiem sebagai saksi hari ini? Ya Eva, sampai dengan saat ini mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi Chromebook tahun 2019 sampai tahun 2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Nah, ini adalah pemeriksaan lanjutan dan ada beberapa hal yang digali soal pengadaan Chromebook, kemudian juga prinsip pengadaan serta pengawasan, serta penyidik dari Kejaksaan Agung ini menggali Nadiem karena ada beberapa hal ataupun dokumen yang belum lengkap serta memintai klarifikasi yang belum lengkap. Nah, selain itu Nadiem Makarim tadi tiba di Kejaksaan Agung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, artinya sudah 6 jam. Sekitar 6 jam Nadiem Makarim ini diperiksa di Kejaksaan Agung. Ini adalah pemeriksaan yang dijadwalkan ulang karena sebenarnya Nadiem diperiksa pada tanggal 8 Juli 2025 lalu, namun ia absen atau tidak dapat hadir, kemudian dijadwalkan ulang pada hari ini. Dan ini adalah pemeriksaan kali kedua setelah sebelumnya diperiksa pada tanggal 23 Juni 2025 lalu. Pada saat itu tim penyidik dari Kejaksaan Agung memintai klarifikasi soal rapat kerja teknis soal pengadaan Chromebook. Pada saat itu sekitar tahun 2020, Nadiem Makarim ini dimintai konfirmasi soal rapat kajian teknis yang terjadi pada Mei 2020 dan rapat ini dinilai janggal karena tak lama setelahnya muncul keputusan untuk melakukan pengadaan laptop Chromebook. Padahal dalam kajian teknis tersebut untuk laptop Chromebook ini dinilai tidak efektif. Dan sampai dengan saat ini tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah menaikkan status dari kasus dugaan korupsi Chromebook ini menjadi penyidikan pada tanggal 20 Mei 2025 dan setidaknya sampai dengan saat ini ada 40 saksi yang diperiksa termasuk dari Nadiem Makarim. Dan penyidik sampai dengan saat ini belum menetapkan tersangka, namun juga masih mendalami kasus yang ada termasuk dengan kerugian keuangan negara yang timbul dalam proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Nah, diketahui juga pada 8 Juli 2025 lalu tim penyidik dari Kejaksaan Agung ini juga menggeledah perusahaan Goto dan pada saat itu ada sejumlah barang bukti yang telah diamankan untuk tentunya diverifikasi dan juga membuat terang titik dari kasus atau dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook ini. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tim penyidik dari Kejaksaan Agung ini diantaranya adalah flash disk, kemudian dokumen dan juga surat, kemudian juga ada dua pihak dari PT Goto yang juga telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, diantaranya adalah mantan CEO dan juga pemilik saham.
Nah, sampai dengan saat ini kalau kita melihat dari statement yang diberikan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini mendalami dugaan keterkaitan antara investasi Google ke Gojek yang kini telah bergabung menjadi Goto dengan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan tentunya kita akan menunggu Eva bagaimana nanti jalannya pemeriksaan, kemudian apa saja yang kemudian digali lebih lengkap oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Sementara demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Devi Syafira, terima kasih untuk informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.